ke-50. Nah, mungkin kita banyak sudah mengikuti ya sosialisasi tadi juga banyak mengenai sosialisasi PP 21 2001 ini. Tapi sebenarnya yang menarik sebenarnya bagaimana kita menyikapi PP ini diskusinya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasannya Kementerian ATR juga masih membuka peluang untuk ada kasih masukan gitu. Jadi setiap daerah akan membahas ini apa sih sebenarnya, kemudian kendalanya, kesulitannya, sehingga nanti akan mempermudah nih dalam penyusunan permennya gitu. Kalau cocok nanti diakomodir dan lain-lainnya. Jadi Bapak-Bapak, teman-teman sekalian, acara ini nanti sebenarnya akan berlangsung nanti minggu depan, kemudian Ramadan kita akan buat hal seperti ini gitu. Nah, mungkin dari apa namanya sudut pandang malam ini sebenarnya nggak semua gitu kita akan bahas gitu. Karena yang menarik sebenarnya kita ini di Sumatera Utara khususnya mungkin saya dan beberapa teman-teman itu dalam suatu proses perencanaan ini tata ruang ini kadang-kadang kita nggak dapat full nih. Ada tahap penyusunannya saja, kemudian ada yang lanjuti tim yang lain penetapan. Tapi yang menarik dari sini adalah sebenarnya bagaimana sih sebenarnya PP 21 ini mengganti beberapa tahapan dalam penyusunan rencana tata ruang gitu. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Ayah Dian nanti, Pak Ramadian. Nah, kemudian juga begitu juga karena ini bentuknya digitalisasi, bagaimana kita membuat rencana yang terpetakan gitu. Sebenarnya kemarin saya minta Pak Jono, cuman Pak Jono lagi mempersiapkan sertifikasi untuk besok untuk para register Sumatera Utara. Maka kali ini nanti akan disisi, nah bidang sudut pandangnya akan disisi nanti oleh Bapak Hari Kurniawan gitu. Bagaimana sih sebenarnya, kemudian apa sih hubungannya, korelasinya terhadap 14 Permen ATR 14 tahun 2020 itu. Sehingga nanti ketika kawan-kawan sedikit dapat wacana, kawan-kawan yang baru atau yang sedang ini dapat wacana bagaimana sih penyusunan rencana tata ruang yang terintegrasi langsung dengan peta-petanya. Saya rasa itu saja sampai dari saya. Selamat datang kepada semuanya, terutama para narasumber dan para senior. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita 1 jam saja, mungkin kepada Ayah Dian saya persilakan Pak untuk melanjuti daripada apa yang harus dilanjuti Pak. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Ini yang hadir dari kita untuk kita ini ya. Iya Pak. Baik, jadi sebenarnya apa yang mau disampaikan ini sebenarnya secara lengkap tadi sudah disampaikan ya, lengkap dalam arti highlight dari PP 21 itu. Cuman dari sisi kami sebenarnya ini adalah pengalaman praktis yang pernah kami lakukan di Serdang Bedagai ya. Kebetulan di sini datang apa ya, Pak Aswar ini yang dulu mengawal RT RW ini ya. Karena saya ingat sekali pertama datang dengan Pak Tony ke kampus ya untuk untuk bisa membuat PK, kemudian menyusun revisi, KLHS. Selesai itu baru dibuat individual kontrak untuk sampai akhirnya Februari ya 2021 untuk ditetapkan sebagai Perda. Nanti kita akan lihat perbandingannya, itu adalah proses penetapannya. Dalam proses penyusunannya nanti sebenarnya kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas kalau sudah lahir permennya, peraturan menterinya ya. Tapi paling tidak dari PP 21 ini saja kita sudah bisa membayangkan bahwa memang ada perubahan yang cukup signifikan ya. Ya, cukup signifikan antara peraturan menteri 1 2018 tentang pedoman penyusunan RT RW kabupaten dengan turunan ya yang nanti akan menjadi turunan dari PP 21 ini adalah peraturan menterinya ya. Baik, saya akan awali dengan cuplikan-cuplikan yang tadi saya ambil dari bahan paparan dari Dirjen ya. Tapi kita akan lihat nanti beberapa penekanannya ya. Oke, sebentar ya. Apakah ini judulnya? Sudah terlalu banyak ini ya. Oke.
Jadi saya diminta untuk menyampaikan sebenarnya adalah tahapan penyusunan ya, tapi sebenarnya yang seru itu adalah tahapan penetapannya ya. Karena di situ yang paling signifikan terjadi perubahannya ya. Baik, kalau diperhatikan sebenarnya di dalam PP 21 ini ya, ini tadi sudah dipaparkan ya, bahwa di dalam PP 15 dan PP 21 ini ada perbedaan cukup signifikan sebenarnya ya, penyusunan rencana umum, kemudian pelaksanaan kesesuaian dan ditambahkannya peran dari IAP ya, pengembangan profesi perencanaan tata ruang. Jadi ini juga sebenarnya suatu upaya yang cukup keras ya dari pihak Ketua IAP Pusat, sehingga ada pengembangan profesi perencanaan tata ruang yang nanti dalam peraturan menterinya secara eksplisit dikatakan itu adalah IAP gitu ya, asosiasinya ya. Jadi ini mendorong supaya di sini ada teman-teman juga alumni ya, untuk memastikan bahwa keberadaan mereka di dalam asosiasi profesi itu adalah di IAP ya, bukan di yang di sebelahnya gitu ya. Oke, kemudian dari PP ini nanti inilah yang nomor satu ini yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya, Rapermen ya, atau Permen tentang tata cara penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah ya. Kemudian untuk penyusunan RT/RW, kabupaten, kota, RDTR, dan tata cara penerbitan persetujuan substansi. Sebenarnya di dalam PP ini sudah ada tata caranya, tapi nanti permennya akan dibuat lebih jelas gitu ya. Kemudian ini adalah untuk Rapermen untuk yang sifatnya rencana rinci ya, strategis, RDTR kawasan perbatasan. Kemudian untuk penyusunan basis data ini juga yang menjadi hal yang unik ya. Padahal basis datanya sendiri sebenarnya adalah baru mau keluar tahun 2000 berapa nih? 2020 ya? 14 Ya, 2020. 2020, Pak. Jadi luar biasa ya, baru keluar setahun sudah diganti ya. Demikian juga dengan permen-permen yang lain. Kemudian di dalam PP 21 itu memang secara eksplisit disebutkan bahwa yang akan hilang adalah RTRKS provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten kota. Dan di dalam Perda RDTR RTRW sedang berdagai, ini masih ada ini ya, rencana tata ruang kawasan strategis ini. Dan ini akan dihapus. Alasannya adalah untuk menghindari tumpang tindih. Ya. Tetapi nanti ini akan diintegrasikan ke dalam RTRW ya. Diintegrasikan. Ini kan akan menjadi pertanyaan, bagaimana pengintegrasiannya ini nanti di dalam produknya. Nanti di dalam sekilas outline dari RTRW itu sendiri akan terlihat bahwa walaupun tidak ada, tapi ada suatu bagian yang menyebutkan tentang kawasan strategis itu ya. Baik. Kemudian, ini juga yang akan berpengaruh juga terhadap rencana tata ruang nanti pada waktu dilakukan revisi. Jadi ada pengintegrasian tata ruang laut ya ke dalam rencana tata ruang ini. Ini merupakan tugas besar juga dari provinsi ya, karena kewenangannya itu adalah berada di provinsi ya. Jadi diintegrasikan rencana tata ruang RP3Z entah apa itu ya singkatannya, yang itu akhirnya akan diintegrasikan dalam RT/RW provinsi. Tidak soal tahun pembuatannya itu berbeda ya, tapi akan dihasilkan satu tata ruang yang terintegrasi ya. Kenapa? Karena kita tahu definisi dari ruang itu adalah ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Jadi seharusnya itu menjadi satu kesatuan penataan ruang ya, tidak terpisah satu dengan lainnya ya. Baik, sekarang saya masuk ke bagian proses penyusunannya. Ini memang tidak terlalu banyak ya, karena ini adalah PP 15 di sebelah kiri, yang di kanan adalah PP 21. Jadi kalau kita bandingkan memang di tahap persiapan penyusunannya ada yang hilang ya, karena dianggap ini bukan suatu hal yang perlu dimasukkan dalam penganggaran ya. Di sini tidak ada lagi. Kemudian dalam pengumpulan data, di sini lebih banyak yang di PP 15, di PP 21 kelihatannya hanya sedikit ya. Ini kemungkinan besar karena ini akan diatur nanti secara spesifik di dalam permennya. Ya, jadi tidak dibuat terlalu rinci gitu ya, tapi inti-intinya sudah ada. Tapi paling tidak nanti dalam peraturan menterinya nanti itu akan diatur lebih jelas ya. Yang menarik sebenarnya ini di dalam analisisnya, kalau di dalam PP 15 sebelumnya ya, itu dikatakan teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Tetapi di dalam permennya memang disebutkan kalau dilakukan analisis daya dukung daya tampung ini secara eksplisit disebutkan dengan penggunaan SKL ya, satuan kemampuan lahan. Di sini di dalam PP 21 ada istilah analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis. Nah, nanti di bahan paparan Pak Dirjen itu terlihat bahwa secara eksplisit dikatakan bahwa tidak perlu lagi disusun KLHS secara terpisah. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan nanti ya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan itu ya? Nah, tapi intinya di dalam analisis lingkungannya nanti KLHS itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Kemudian substansinya, substansi rencana ya. Kalau di dalam PP itu hanya menyebutkan tujuan, kebijakan, strategi, dan konsep pengembangan. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam permennya, ini ada 5 muatan utama, 6 ya, 6 muatan utama ya untuk rencana. Tujuan, kebijakan, strategi, ini biasanya dimasukkan di bagian awal ya, setelah pendahuluan. Kemudian rencana struktur, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, pemanfaatan dan pengendalian. Nah, menarik, di dalam PP 21 ini tujuan oke, masih sama, struktur masih sama, pola ruang masih sama, pemanfaatan masih sama, ketentuan pengendalian juga, tapi di sini agak lebih diperluas ya ketentuan pengendaliannya. Nah, inilah yang disebutkan tadi bahwa sudah hilang penetapan kawasan strategis wilayahnya, tapi diganti dengan kebijakan pengembangan kawasan strategis. Jadi ada kebijakan. Nah, ini yang disebutkan tadi di dalam bagian sebelumnya. Ini diintegrasikan. Apakah nanti akan diintegrasikan ke dalam pola ruang, ya, yang namanya kawasan strategis itu? Tapi ada satu bagian yang akan berbicara kebijakan, kebijakan pengembangan kawasan strategisnya. Kemudian ada juga kebijakan pengembangan wilayah kabupaten. Nah, ini kelihatannya bisa kita katakan semacam development plan-nya ya. Development plan, kalau ini ada spatial plan-nya. Jadi itu harus juga dimasukkan ke dalam RT/RW substansi rencana tata ruang wilayah kabupaten. Nah, dan ada satu lagi yang namanya peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air. Nah, ini bentuknya seperti apa? Kita belum tahu persis ya. Karena inilah yang nanti akan menjadi substansi dari rencana, ya, produk rencana dari RT/RW kabupaten. Ya. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau yang bagian utamanya dulu kita hanya berbicara tujuan, struktur, pola, strategis, pemanfaatan pengendalian, ini sudah ada beberapa item yang ditambah ya. Jadi kawasan strategisnya menjadi kebijakan, kemudian ada kebijakan pengembangan wilayah, peruntukan ruang untuk sempadan, untuk beberapa sempadan ya. Baik, kemudian oke, ini dia yang dikatakan tadi cukup menarik proses penetapannya ya. Ini adalah proses penetapan. Dan nanti dalam contoh di Serang Berdage kami akan tunjukkan bahwa proses ini kelihatannya lebih singkat, ya lebih pendek, tapi memakan waktu yang lebih panjang. Nah, dibandingkan dengan PP 21. Nah, ini dia di PP 21 proses penetapannya ada disebutkan berkenan dengan ya, jangka waktunya. Ya. Jadi begitu selesai disusun, itu diajukan menjadi Ranperda RT/RW, pembahasan Ranperda ini hanya 10 hari kerja. Nah, kemudian masuk ke gubernur, kemudian ke ATR sampai penelitian persub ini ya, ini hanya 20 hari kerja. Nah, kemudian setelah keluar persetujuan substansi itu harus ditetapkan paling lama 2 bulan. Nah, nanti konsekuensinya apa kalau tidak 2 bulan nanti dalam slide berikutnya ya. Nah, dan juga pemerintah daerah perlu mencermati bahwa penyusunan itu dan penetapan itu disebutkan 18 bulan. Jadi betul-betul sudah di press ya 1,5 tahun ya. Nah, kemudian yang menarik lagi KLHS tadi diintegrasikan ke dalam materi teknis RT/RW, tidak lagi disusun dalam dokumen terpisah. Ini bagaimana nih prakteknya ya? Tidak lagi disusun dalam dokumen yang terpisah. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Apakah berarti tidak perlu divalidasi? Akan timbul pertanyaan seperti itu ya. Apakah itu menjadi bagian dari analisis lingkungan ya di dalam muatan itu? Ini akan menjadi suatu pertanyaan karena nanti kalau memang seperti ini tidak perlu dokumen yang terpisah, berarti nanti waktu persetujuan substansi atau rekomendasi gubernur itu juga berarti tidak dimintakan menjadi salah satu syarat seharusnya seperti itu. Padahal itu adalah syarat yang ada di dalam peraturan sebelumnya ya. Oke, ini untuk yang tata ruang provinsi ya. Kemudian khusus untuk RT/RW kabupaten kota, evaluasi Ranperda RT/RW sebelum penetapan dilakukan oleh gubernur bukan lagi oleh Kemendagri. Jadi beberapa hal yang dipangkas ya di dalam PP ini. Baik,
Ini yang konsekuensi apa? Kalau seandainya dalam waktu 2 bulan itu tidak bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah. Nah, kalau 2 bulan tidak bisa ditetapkan, apa yang dilakukan? Dikatakan RT RW ditetapkan dengan peraturan daerah oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Ini gubernur berarti itu adalah untuk tata ruang provinsi ya. Bupati untuk tata ruang wilayah kabupaten, wali kota adalah untuk tata ruang wilayah kota ya. Kemudian ini pun tidak berani misalnya nanti di impeachment ya, buat mosi tidak percaya oleh anggota dewan gitu ya. Maka dia biarkan, maka nanti 1 bulan berikutnya RT RW akan ditetapkan dengan peraturan menteri yang ditindaklanjuti dengan penetapan perda. Jadi artinya bukan menjadi peraturan menteri, tapi ada peraturan menteri yang keluar yang memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota atau wali kota untuk membuatnya menjadi peraturan daerah. Kalau tidak, itu ada sanksi ya, sanksi administratif yang ditetapkan ya. Jadi inilah yang kita bisa melihat bagaimana proses yang panjang itu akan dipotong. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana dengan Serdang Bedagai. Itu adalah prosesnya, perdanya dilakukan PK sampai akhirnya muncullah Perda 1 2021. Berapa lama ini prosesnya? Bisa dilihat. Kita tidak menghitung penyusunannya ya, tapi kita hitung waktu KP-nya. KP1-nya itu 18 Desember 2018, ditetapkan 16 Februari 2021. Jadi bisa dilihat jangka waktu. Ini kita belum hitung PK-nya ya, mulai peninjauan kembalinya. Jadi sangat panjang sekali prosesnya ya, bisa dikatakan 3 tahun. Nah, jadi luar biasa memang, tapi dengan adanya PP ini membuat prosesnya menjadi lebih singkat, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah apakah kita sebagai perencana gitu ya, karena ini sudah dibuka peluang untuk proses percepatannya, apakah kita siap ya untuk menjaga kualitas rencana tata ruang itu tetap terjaga ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semuanya ya. Karena cepat bukan berarti menjadi lebih mudah dan banyak hal-hal yang dipotong ya. Kalau nanti diperhatikan di dalam peraturan menterinya, kami juga akan berpikir bahwa itu akan ada beberapa hal yang teknis, yang lebih teknis yang dibuat ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka kacamata kita, membuka wawasan kita. Kalau kita dapat proyek, kegiatan yang revisi rencana tata ruang, ya permennya belum keluar, tetapi kita harus mengantisipasi. Kalau itu keluar akan ada perubahan. Dan itu yang selalu terjadi. Pada waktu pekerjaan itu dilakukan dengan peraturan yang lama, tapi pekerjaan itu mau diakhiri, muncul peraturan baru. Dan kita harus membuat penyesuaian. Nah, dan kita harus siap dengan hal-hal seperti itu ya. Ya, baik. Saya rasa itu yang dari kami, Pak Dani. Iya Pak. Terima kasih Pak. Memang sebenarnya ya gimana PP ini juga sebagai upaya implementasi Undang-Undang Cipta Karya, memang sebenarnya Cipta Kerja ya. Cipta Kerja agar lebih cepat ini. Segala prosesnya ini perubahan-perubahan peraturan sebelumnya ini terintegrasi tata ruang, kemudian ini mempunyai kepastian waktu. Tetapi sebenarnya boleh sedikit Pak sampaikan bahwasannya ada ketika kita memasukkan dalam proses upaya untuk mendapatkan persub itu ada praloket Pak ya. Begitu juga dengan peta ya. Jadi sebelum masuk lintas sektoral itu ada praloket yang harus kita lewati gitu. Tetap saja waktu itu juga memakan waktu yang panjang gitu Pak. Gitu Pak Dian. Mengenai praloket di tempat Pak, saya putus-putus apa? Oh. Di tempatnya Dani. Nggak apa-apa Pak, putus-putus Pak, tapi hati kita tetap nyambung Pak. Ya mungkin itu ya. Jadi nanti kita balik lagi lah karena waktu juga ini. Begitu juga dengan hal sebenarnya dengan pemetaan, karena ketika kita melihat undang PP 21 ini pasal 6 ayat 4 itu ada mengatakan bahwasannya pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam bentuk digital. Nah, mungkin ini sering menjadi apa ya, kendala juga ya. Ketika BIK sekarang ada beberapa tahapan yang diambil di BIK, kemudian ada beberapa tahapan diambil ATR. Sehingga ini juga menyulitkan kita gitu. Ada argo-argo yang dibatasi dan argo-argo yang dipercepat. Mungkin untuk ini kepada Pak Hari bisa menjelaskan sebenarnya
kebutuhan peta dalam penyusunan tata ruang, kemudian juga ada beberapa kendala termasuk di dalamnya terjadi perubahan-perubahan dari peraturan sebelumnya. Pak Ari, boleh? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ini video saya lagi hang ini Pak. Bapak ya, nggak pakai video. Oke Pak, terima kasih. Jadi saya akan melanjut terkait bincang-bincang ini daripada perspektif perpetaan Pak ya, dari PP nomor 21 tahun 2021 tentang PPR ya, penyelenggaraan penataan ruang. Oke, next. Terdengar suara saya Pak ya? Oke, saya lanjut Pak. Jadi daripada nantinya dalam penyusunan peta RTR, baik nanti RT RW provinsi, kabupaten, RT RW kota, kemudian RDTR. Nah, yang sebelumnya itu diatur oleh PP nomor 8 2013, yang mana PP ini sudah dicabut dengan adanya PP nomor 21 2021. Di mana di PP ini di awalnya kita melakukan asistensi peta itu baik mulai dari sumber data, peta dasar, peta akhirnya itu di Badan Informasi Geospasial BIG gitu. Nah, saat ini dengan adanya PP 21 2021 ini asistensinya mulai dari peta dasar nantinya ini Pak akan kita lakukan ke Badan Informasi Geospasial melalui Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi PPRT. Kemudian peta tematik, peta rencana, dan album peta ini kita akan asistensikan atau direkomendasikan oleh Studio Peta Kementerian ATR BPN, Pak. Nah, ini yang selalu waspada kita ya terhadap sumber data, kemudian bagaimana nanti raw data, citra satelitnya, kemudian data elevation modelnya, kemudian proses ortorektifikasi nanti baiknya untuk RDTR ataupun untuk RT RW, titik kontrolnya, pansarping, cloud patching, mosaiking, uji akurasi. Begitu juga nanti untuk peta dasar mulai dari sistem referensi, format basis datanya, digitasinya, dan aturan topologi. Oke, lanjut Pak. Nah, ini adalah komponen peta dasar di mana Bapak Ibu sekalian ya, di RT RW provinsi atau RT RW kabupaten kota, ini adalah komponen peta dasar terdiri dari administrasi line, kemudian poligonnya, transportasi line, perairan poligonnya, kemudian kontur dan penutupan lahan. Sedangkan untuk yang 5K ini lebih banyak Pak ya, karena dia di transportasi juga sudah punya poligon, kemudian di bangunan juga sudah menjadi bagian gitu. Nah, ini kita mengacu kepada spesifikasi peta dasar untuk penyusunan rencana detail tata ruang yang disusun oleh BIG Pak ya. Itu versi 3 P3 volume ketiga. Nah, ini sampai sekarang masih diacu Pak ya, sebelum adanya raperka lagi dari BIG untuk spesifikasi lanjutan terhadap rencana tata ruang yang lainnya. Oke, kita lanjut. Kemudian komponen peta tematik Pak, di sini juga dituangkan di dalam kelas tematik, kemudian di jenis tematik, baik nanti jaringan. Nah, jaringan prasarana itu sebenarnya sudah masuk ke dalam folder peta tematik nantinya. Kemudian fisik dan sosial mengenai kondisi fisik lahan, kemudian data status itu ya, mulai dari nanti juga kepemilikan lahan, perizinan pemampatan ruang yang sudah diizinkan gitu. Kemudian dari PP 21 2021 ada namanya kebutuhan analisis spasial ya. Mungkin ini untuk RDTR ini sangat kompleks Pak ya, di mana ada banyak analisis yang tadinya tidak ada di dalam Permen ataupun PP sebelumnya gitu, PP 10 gitu.
Nah, seperti salah satunya analisis kesesuaian terhadap kegiatan zona, di mana nanti yang saya kuning-kuningin ini merupakan salah satu kebutuhan untuk analisis dalam penyusunannya, Pak ya. Baik nanti dari sumber daya air, juga sumber daya alam, analisis daya dukung daya tampung lahan yang disebutkan oleh Pak Ramadhani. Oke, lanjut. Kemudian dari sisi komponen peta rencananya, nah ini kita mengacu kepada basis data Permen ATR 14/2020, Pak ya. Adanya rapermen baru dan kemudian kemungkinan besar tidak banyak akan dirubah gitu. Hanya beberapa item yang dulunya memang belum masuk itu nanti akan dimasukkan. Jadi basis data ini kita tidak bisa membuat nama daripada nomenklatur ruang, struktur ruang yang dengan basis data ini. Jadi kita hanya given memilih basis data apa yang akan kita masukkan. Seperti kawasan permukiman perkotaan. Nah ini mutlak nama nomenklaturnya bisa kita ganti nanti rencana kawasan permukiman misal perkampungan gitu. Itu tidak bisa gitu ya. Jadi nanti sudah ditentukan bagaimana struktur penyimpanan class feature, kemudian format penamaan class feature-nya, tabel atributnya, kemudian bentuk geometrik peta, kemudian pengaturan domain. Jadi sudah ada domain khusus yang diatur agar sistem ini nantinya sinkron terhadap sistem OSS yang dalam webnya Gistaru seperti itu, Pak. Oke, kita lanjut. Adalah komponen daripada peta rencana yang tadi akan disebutkan terhadap penamaan class feature pada RW dan RDTR gitu ya. Nanti bahan tayang ini akan di-share, Pak ya, pada masing-masing. Saya lanjut. Sini ada komponen atribut yang ada di peta RTR. Nah, di sini sudah diatur bagaimana orde 1 itu untuk menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1, kemudian orde 2, orde 3 dan orde 4 gitu. Kemudian di sini juga sudah diatur bagaimana nanti ketentuan khusus menerangkan nanti KKOP ada tidak di dalam pola ruang tersebut. Kemudian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, KP2B, kawasan rawan bencana, cagar budaya air. Jadi inilah 5 sebagai tambahan atribut yang harus diisi pada masing-masing pola ruang yang akan direncanakan itu. Jadi seandainya pola ruang permukiman di situ ada ketentuan khusus rawan bencana, maka selain peraturan ke KUPZ-nya kawasan permukiman dilihat juga tentang ketentuan khususnya. Bagaimana kegiatan yang diizinkan, kemudian yang syarat, kemudian tidak diperbolehkan gitu. Oke, kita lanjut. Adalah contoh rencana, contoh dalam atributnya. Di dalam atribut rencana pola ruang. Ya, di dalam atribut pola ruang ini sudah diatur sedemikian rupa, Pak ya. Baik nanti kondisi STR JRN-nya, status jaringannya, existing atau rencana, kemudian dalam pola ruangnya, begitu juga di kawasan strategis. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah atribut di dalam Perda 1 2021 tentang RT/RW Kabupaten Serdang Bedagai yang pernah kami susun ya. Jadi di sini mulai dari nama objek sampai luas area ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh ATR gitu ya, basis data. Sedangkan untuk operasional nantinya di sini ada kami tambahkan KUPZ-nya gitu ya, ketentuan umum peraturan zonasinya. Jadi yang diperbolehkan apa kegiatannya, kemudian bersyarat itu apa, kemudian tidak diperbolehkan itu apa. Juga nanti adanya ketentuan khusus. Jadi ketentuan khusus di dalam pola ruang dalam case ini tidak hanya memperhatikan KUPZ-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, sedangkan ini adalah format atribut di dalam peta R, di mana di situ ketentuan khususnya lebih banyak ya. Kemudian tambahannya adalah tentang teknik pengaturan zonasinya. Nanti di dalam setiap pola teknik pengaturan zonasinya seperti apa TPZ-nya? Seperti nanti mungkin conditional use atau transfer development right gitu.
Oke, kita lanjut. Dari penyajian peta, untuk penyajian peta RT RW provinsi, kabupaten dan kota sebelum adanya peraturan menteri yang baru, itu kita tetap mengacu kepada Permen ATR nomor 1 2018. Kemudian untuk RDTR-nya penyajian petanya kita mengacu Permen ATR 16 tahun 2018. Kemudian untuk simbologi dan warna peta ini diatur oleh Permen ATR 14 tahun 2020 dengan basis data dan sekaligus style-style yang sudah disediakan oleh ATR BPN untuk mengolah simbologi dalam layout peta rencana tata ruang. Nantinya semuanya ini akan ada rapermen barunya, Pak. Jadi bagi kabupaten kota yang sedang menyusun rencana tata ruangnya, ini dapat digunakan sampai nanti akhirnya rapermen baru akan muncul gitu. Nanti mungkin ada disesuaikan ketika nanti di tengah jalan ada rapermen baru yang muncul ketika kita mengikuti kebijakan ini gitu. Oke, lanjut. Nah, di dalam proses persetujuan substansi atau nanti oral ada 3 kan di dalam PP 21 yang akan dibahas secara di kementerian, yaitu batas administrasi. Jadi harus ditegaskan dulu batas administrasi kita mana yang memiliki Permendagri, mana yang memiliki kesepakatan, dan mana yang belum memiliki tapal batas sama sekali. Kemudian yang kedua, kawasan hutan yang terakhir kali ketika kita melakukan revisi. Kemudian garis pantai, yaitu menggunakan peta RBI yang jadi RBI itu banyak versi gitu Pak. Mungkin kalau sekarang di Sumatera Utara versi RBI 2016 gitu. Kemudian kalau kita lihat dari arahan ATR BPN pada saat kami melakukan lintas sektoral di kementerian, sebenarnya tidak hanya kawasan hutan batas wilayah dan garis pantai saja, akan tetapi kita juga nanti dibahas juga tentang ruang terbuka hijau, kemudian proyek strategis nasional, lahan pertanian berkelanjutan, mitigasi bencana, kemudian sinkronisasi terhadap PT, peta indikatif tumpang tindih Indonesia, kemudian terhadap peta-peta sektoral dan pertanahan lainnya gitu. Jadi cukup banyak Pak ya sebenarnya di dalam nanti proses Dinsek. Oke, dilanjut. Nah, dari adanya tujuan menyusun basis data tersebut, sebenarnya intinya menyesuaikan domain terhadap sistem Gistaru Pak, di mana Gistaru ini yang sebagai akses untuk menerapkan sistem OSS gitu. Kemudian dari Gistaru ini tersebut adanya sistem OSS ini nantinya akan ada perbaruan sistem OSS terhadap perizinan berusaha ya. Ya, dalam hal ini perizinan berusaha berisiko berbasis risiko yang mengacu kepada PP 5 tahun 2021. Karena di PP 5 2021 ini dia sudah menggunakan 5 digit KBLI gitu. Sedangkan OSS yang masih menggunakan 3 digit KBLI gitu. Nah, ini juga salah satu PP yang sangat penting karena di PP 5 tersebut nantinya akan diketahui kegiatan yang ada di KBLI tersebut apakah kewenangan pemerintah pusat, apakah kewenangan ke pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Nah, mungkin kabupaten kota bisa ya melis sendiri di dalam KBLI itu yang ada 29 PDF itu kegiatan-kegiatan apa yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota gitu untuk di daerah mungkin. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah peta RDTR interaktif yang daripada basis data OSS pada WebGIS-nya Gistaru. Jadi saat ini mungkin ada ya beberapa kabupaten kota yang sudah berizin melalui OSS, mungkin terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa langsung. Jadi nanti akan diketahui di situ bagaimana zonasinya, masuk ke zona dan subzona mana. Ini untuk RDTR Pak ya. Kemudian nanti di daftar kegiatan, ada nggak daftar kegiatan yang akan kita izinkan, yang akan kita mohonkan itu apakah diperbolehkan gitu kan, atau bersyarat atau tidak diperbolehkan. Kemudian nanti di situ juga terdapat intensitas tata bangunan Pak ya.
tata bangunannya itu nanti ada di keterangan tersebut. Kemudian juga ada intensitas ruangnya, baik nanti KDB, kemudian KLB. Ada simulasi kira-kira berapa luas lahan kita, sehingga nanti akan jumlah lantai bangunan maksimum, luas dasar bangunan maksimum, luas ruang terbuka minimum. Nah, inilah yang sudah diatur oleh kementerian. Makanya nanti apabila ada suatu wilayah sudah memiliki RDTR, sistemnya tersebut dapat diakses oleh publik. Dan disinilah sebenarnya peran pemerintah daerah untuk benar-benar memikirkan kegiatan-kegiatan apa yang akan nantinya berpengaruh ya dalam hal ini lingkungan gitu ya. Apakah boleh dalam satu zona, bagaimana besar dampak kemudian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada dari sistem Istarunya tata ruang. Nah, di sini kita lihat di di Kabupaten Deli Serdang, kemudian di Kabupaten Karo, dan di bawah lagi ada di Kabupaten Toba Samosir. Ini sedang di-updating ya sama kementerian gitu. Sedangkan Kabupaten Serdang Bedagai ini masih pakai Perda yang lama ya, Perda 12/2013. Sedangkan di Batubara sendiri ini sudah update Pak. Itu ada kepala naga itu ya di ujung pantainya. Itu sudah update dan dia menggunakan Perda 2020-nya. Nah, juga ini masih sistemnya masih kaku ya, saya lihat belum seperti sistem OSS-nya di RDTR karena ada beberapa KUPZ yang belum diterangkan secara gamblang di sini. Mungkin nantinya ini akan diperbaiki juga oleh kementerian. Oke, terakhir ini adalah surat Dirjen Pak, di mana diamanatkan kepada seluruh kabupaten kota itu mengirimkan 69 database RDTR kabupaten kota. Nah, di sini disebutkan juga, kebetulan tadi saya ikut juga sosialisasinya, daripada itu pemerintah daerah menganggarkan penyusunan RDTR misalkan dengan anggaran yang kecil gitu, misalkan 300 juta, 400 juta, itu sayang gitu, artinya nggak akan tercapai nanti RDTR yang komplit gitu ya. Nah, lebih baik pemerintah kabupaten kota tersebut susun kegiatan-kegiatan yang ada di 69 database ini untuk melengkapi sistem baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian ATR BPN. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena kepanjangan. Ya, terima kasih Pak Hari. Waktunya tinggal sedikit lagi, tapi paling tidak dari paparan tersebut sebenarnya semakin tinggi beban yang harus diemban oleh para penyusun, khususnya para pekerja perencanaan ruang, karena basis data ini ketika kita masih seperti tadi sudah ada paparan sosialisasi, pertanyaan apakah saya tanya juga apakah ini nanti akan berubah Permen 14 2020 ini, tapi Pak Dirjen katakan ini sudah inline, mungkin ada penambahan saja gitu. Karena kalau ini harus berubah lagi, maka ini akan cukup besar pengaruhnya Pak Arya. Gitu. Jadi mungkin karena waktu, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan gitu, mengenai tahapan ataupun pemetaan yang kita bahas malam ini. Mungkin ada yang bertanya, boleh raise hand. Udah paham semua nih Pak. Mungkin ke Pak Dian ya. Saya juga melihat juga nih dari 3 sebenarnya yang di pasal yang kita tadi Bapak sampaikan, pasal 18 tadi itu, di mana rencana tata ruang wilayah kabupaten ini ada penambahan 3 gitu. Ada penambahan terhadap muatan yang itu ada kebijakan pengembangan kawasan strategis, ada kebijakan pengembangan wilayah kabupaten, ada peruntukan ruang dan sepadan pantai situ. Nah, menurut pandangan Bapak, kira-kira ini apakah ini bukan menjadi bagian daripada tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah kabupaten yang biasa kita susun, atau memang ada maksud tersendiri itu? Apakah ini menjadi bagian
di luar daripada tujuan kebijakan strategi penataan ruang itu. Nah, kalau kita biasa nyusun itu kan kebijakan segala tujuan itu mewujudkan tujuan itu berada di tujuan kebijakan, kemudian strategi. Nah, kita melihat di sini ada yang aneh itu. Ketika kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten ini menjadi muatan tersendiri gitu. Gimana, Pak? Baik, ya. Ya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang terkait itu, pasal 18, memang di situ dikatakan paling sedikit memuat, ya. Ya. Jadi istilah paling sedikit memuat ini bisa jadi seperti yang dikatakan tadi ya, bisa dia masuk ke dalam bagian-bagian yang sudah terstruktur sebelumnya ya. Nah, tapi memang apakah dia akan terpisah ya, karena peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air ya. Nah, apakah ini juga nanti bisa secara spesifik masuk dia ke dalam bagian dari pola ruang ya. Nah, tapi item-item ini harus ada di dalam dokumen rencana tata ruang ya. Nah, mungkin bisa jadi untuk yang sempadan pantai, sungai ini peruntukan ruangnya ini kan biasanya adalah ruang apa ya, lindung ya, sempadannya ini ya. Mungkin secara spesifik harus ditegaskan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam untuk yang merupakan kawasan lindung ini. Nah, kalau untuk kebijakan pengembangan wilayah kabupaten ini memang ini kalau kita lihat ini development plan ya, development plan. Jadi artinya ini harus sejalan dengan kalau di daerah punya RPJP gitu ya, rencana pembangunan jangka panjang, dia harus sejalan sebenarnya ini untuk rencana pembangunan ini. Apakah ini juga bisa masuk ke dalam poin yang pertama tadi, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Inilah yang seharusnya nanti kita coba pelajari dari peraturan menteri yang sampai saat ini kan memang belum muncul ya peraturan menterinya. Tapi ada yang memang dinyatakan secara eksplisit seperti yang kita lihat ini tadi, seperti yang 3 item yang muncul yang tidak dinyatakan di dalam PP 15 ya, ada 2010. Tapi untuk data kelihatannya PP 15 2010 itu lebih lengkap, tapi di dalam permennya sebenarnya itu hampir sama saja nanti itu ya. Data-data apa yang diambil ya. Itu ya munculnya dalam permen. Ini kan kita masih tebak-tebak saja dulu ya. Tapi paling tidak ada tidak ada penetapan rencana kawasan strategis karena dulu itu dibuat supaya itu menjadi dasar cantolan untuk dibuat tata ruang rencana kawasan strategisnya. Nah, sekarang tidak diamanatkan lagi disusun rencana tata ruang kawasan strategisnya. Oleh karena itu kebijakannya saja yang akan dicantumkan ya. Tapi kalau kita berbicara kebijakannya, tentu harus ada penetapan lokasinya juga. Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam kebijakan di bagian awal, ini juga konsekuensinya itu. Kebijakan itu muncul padahal lokasinya belum tentukan. Padahal kebijakan itu kan munculnya di bagian awal ya. Lokasinya mana? Di bagian mana itu harusnya muncul kan? Jadi kalau kawasan-kawasan strategis yang ditetapkan misalnya ya di dalam pola ruang, maka kebijakannya muncul belakangan. Jadi ini yang membuat kontradiksi ya. Kalau di bagian awal, apakah nanti Pak ketika hilangnya muatan kawasan strategis ini, maka kawasan-kawasan strategis tentunya yang dimiliki daerah ini akan menjadi rencana tata ruang tersendiri, Pak? Apakah lebih rinci dia, misalkan ya DRTR atau gimana? Tidak seperti itu ya, karena di dalam PP ini disebutkan bahwa yang menjadi rencana rinci itu adalah rencana kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, sama kawasan perbatasan. Jadi tidak ada lagi rencana kawasan strategis RDTR untuk kawasan strategis. Jadi itu harus ditetapkan dia kepada bagian yang mana ini, kepada perkotaan, perdesaan, atau perbatasan. Seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi rencana kawasan strategis, rencana rincinya, kecuali untuk KSN ya, kawasan strategis nasional. Tapi kalau untuk provinsi, kabupaten itu sudah dihilangkan. Nah, dan memang kita mengalami hal yang seperti itu ya, seperti Medan buat ada beberapa kawasan strategis, RDTR sudah disusun semua. Jadi RDTR kawasan strategisnya untuk apa lagi kan begitu. Nah, kalau yang untuk kabupaten mungkin masih bisa ya berbeda, tapi kenyataannya ada beberapa yang overlay ya dengan kawasan perkotaan. Itu adalah dasar juga mengapa itu akhirnya dihilangkan begitu ya. Ya kalau melihat kondisi sekarang ini, Medan juga sedang mau akan melaksanakan PK ya Pak ya. Cuma tadi ketika bertanya apakah ini PK ini bisa tetap dilaksanakan, maka Pak Dirjen katakan tadi
Nggak perlu ya? Katanya nggak perlu katanya. Nah, sementara ketika nanti ini misalkan revisi ini berjalan RDTR dan permen itu belum berlaku gitu Pak, belum keluar, belum terbit, maka tetap saja kita merujuk kepada peraturan yang lama, yaitu ada syarat-syarat persub, salah satunya adalah dokumen PK-nya gitu Pak. Nah, ini itu dia. Argonya berjalan ketika kita misalnya revisi setahun ini Medan misalkan revisi RDTR tahun ini selesai. Tahun depan dia mengajukan persub, linsek dan segala macam. Tetapi permen untuk itu belum keluar nih. Nah, ketika kita masuk ke loket, praloket, linsek, maka diminta itu dokumen. Salah satunya adalah dokumen PK kan, Pak. Materi teknis dan dokumen PK. Nah, ini belum terpecahkan gitu. Persoalannya sekarang adalah ya terus terang adanya inkonsistensi ya. Sewaktu kami dengan Pak Azwar dengan Hari menggiring RT RW revisi RT RW sedang berdagai, inkonsistensinya itu saya sudah gunakan itu waktu linsek, waktu persub, ya itu yang menjadi kejadian ya. Dan buktinya sebenarnya PP berapa ini PP 21 yang menetapkan batas-batas waktu itu sebenarnya baru muncul bulan Februari kan? Ya, tapi pada waktu sudah keluar persubnya Sergei di bulan Desember, itu Dewan sudah ditakut-takuti. Ini kalau 2 bulan nggak lewat kalian nih, ditarik ini ke bupati gitu ya. Jadi artinya adanya itu ya belum ditetapkan tapi digunakan sama mereka. Karena pemikiran mereka itu pasti akan muncul. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang memang harus kita antisipasi ya. Kita sebagai perencana memang harus ya mana yang harus kita gunakan supaya ini bisa disetujui gitu ya, dan mereka akan selalu mengacu kepada yang akan muncul walaupun belum muncul gitu ya. Jadi ini harus tetap kita antisipasi ya. Ya, kalau salah seorang senior bilang sih sebenarnya mengingat tadi masukan dari Bapak, kalau permen itu harus disap-isap gitu Pak ya. Permen itu harus disap-isap gitu ya. Jadi PP itu harus kita pegang gitu kuat-kuat itu. Karena muncul anekdot di lapangan bahwasannya ketika permen baru, peraturan baru, nah di daerah ini tetap belajar, mereka mau beli emas, muncul lagi peraturan baru, maka kita belajar lagi. Nah ini sebenarnya juga ya menjadi apa sebenarnya pacuan sama kita kan, inovasi kita jadinya ya memang butuh Pak pertemuan seperti ini gitu ya membahasnya. Ya. Kadang-kadang ada apa juga Pak Denny? Iya Pak. Jadi juga perlu diingatkan ke kawan teman-teman ya, di sini kan saya lihat banyak yang berkecimpung juga di konsultan dan juga ada yang di daerah ya. Artinya harus siap menerima perubahan itu ya, dan harus siap juga untuk memperbaikinya ya. Jadi kita kalau mau bekerja dengan serius di dalam pekerjaan tata ruang ini, kita nggak bisa lagi jadi hitman gitu ya, tembak terus lari gitu ya. Tapi harus konsisten ya dengan profesi ini. Jadi dulu mungkin kita bisa ngambil sana sini banyak, udah selesai udah gitu ya, nggak digunakan. Tapi sekarang kan semakin serius ya. Jadi kita harus betul-betul ya, kalau memang mau di sini ya memang harus siap untuk dengan pahit getirnya ya, dengan hal-hal seperti ini ya. Karena itu memang kejadian ya. Cuman ya kalau kita selalu kerjasama baik dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota atau pemerintah daerah, biasanya ini akan berjalan dengan baik. Maka kami pun biasanya kalau dilibatkan dalam penyusunan rencana tata ruang, yang pertama yang kami lihat seberapa serius pemerintah daerah memang mau menjadikan rencana tata ruang ini menjadi produk hukum. Jadi kalau mereka hanya sekedar project, lebih bagus kita nggak usah ambil deh, gitu ya. Tapi kalau mereka serius, mereka punya dukungan yang penuh gitu ya, mereka oke, kita sama-sama belajar gitu ya. Dan sepeninggalan kita setelah kita mengerjakan rencana tata ruang ini, nah kita berharap bahwa teman-teman di daerah, pemerintah kabupaten, ASN-nya itu bisa menggunakan semua produk ini dengan baik. Jadi mereka harus mengikuti pekerjaan yang kita lakukan dari awal sampai menjadi produk hukum ya. Walaupun nanti sudah jadi produk hukum, mereka dicopot, dipindahkan ke bidang yang lain gitu ya, atau dinonjobkan ya, karena tidak sesuai. Ya, tapi itu resiko ya. Tapi ya kita menghimbau ya, asosiasi IAP menghimbau perlu serius gitu ya, karena di atas sudah serius dan perlu teknis ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Hari tadi kan. Itu saya rasa di bangku kuliah nggak dapat itu ya. Jadi ya di sinilah, di profesi inilah semuanya perlu belajar ya untuk bisa berbagi. Jadi kalau dapat kerjaan
mungkin nanti Pak Dadi bisa dibuka semacam ya forum-forum diskusi gitu ya, forum Iya, diskusi. Pak. Iya, Pak. Kami punya kesulitan seperti ini, gimana Bang ini pengatasinya gitu ya, saling sharing gitu ya. Iya. Walaupun kita tetap punya jalur masing-masing, di Nias ada Iya. Martin gitu ya, di Aceh ada Adi gitu ya, jalurnya. Iya. Silakan saja. Di Nias ada Tesa nih, Pak. Oh, ada Tesa ya? Enggak, maksudnya konsultan ya, kan Martin. Oh iya iya. Pemberi kerjanya. Kasih kode sama Tesa itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang ya, Pak. Oke. Jadi itu yang penting. Iya, Pak. Ada yang bertanya dari ya. Oke, silakan dibuka speakernya. Ada sedikit mau ditanya nih Pak. Martin. Spesifik ke Bang Hari kayaknya. Untuk yang ketelitian peta yang digunakan untuk saat ini kan ada peraturan baru ini Bang. Sepengetahuan saya sih kemarin ada diskusi publik dari ATR katanya PP nomor 8 2013 masih bisa digunakan untuk terkait ketelitian peta di penyajian peta tata ruang. Itu gimana tuh Bang? Apa memang sudah nggak bisa dipakai lagi ya? Langsung aja Bang. Ini lagi dari URG 2016. Boleh dibuka. Boleh kepada Bapak yang WRJSI 2016 yang mau bertanya. Pak Antoni kali itu, coba ditanya. Oh, Pak Antoni, ya mungkin. Pak Antoni, silakan Pak. Oh, saya dengar dulu aja baru terlambat masuk. Oh iya Pak. Ya, bukan baru lihat tadi. Silakan. Ya, Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini oke, silakan Pak Ari, mungkin dari Pak Martin tadi bisa langsung aja. Oh, sebelumnya ini mungkin nanti biar penyemangat kepada ini ada adik-adik, ada teman-teman juga sekalian yang ngasih pertanyaan menurut Pak Dian dan hari terbaik, maka akan mendapatkan sebuah kaos IAP. Nanti dikirim langsung ke alamatnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih pada Martin Sibua ya. Bagus ini pertanyaannya nih. Mudah-mudahan dapat kaos IAP nanti ya. Jadi di dalam di ATR tadi ya, berdasarkan menurut PP 8 2013 itu masih berlaku atau enggak gitu. Mungkin bisa kita tahun berapa gitu statement ATR seperti itu gitu ya. Karena di Februari 2021 sebenarnya itu sudah gencar-gencarnya ATR mengumandangkan bahwasannya PP 8 2013 itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Dalam artian memang ada beberapa item teknis di dalam PP 8 tersebut yang sebenarnya walaupun dianggap tidak berlaku ya masih kita pakai gitu ya. Tapi dalam hal ini secara keseluruhan PP tersebut sudah dicabut. Nah, kemudian terkait untuk penyajian peta, kemudian terkait simbologi, kemudian pewarnaan gitu kan. Nah, itu sudah ada sebenarnya style basis data dari ATR BPN berdasarkan Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2020 itu ya. Nah, mungkin benar juga disampaikan Pak Dian, IAP dalam hal ini perlu juga ya konsisten ataupun sering melakukan kegiatan-kegiatan alih pengetahuan dalam hal ini terkait perpetaan gitu ya. Karena memang kita sadari perpetaan di Sumatera Utara di dalam tata ruangnya juga masih sangat kurang gitu ya. Baik dari contoh apa namanya, kita anggaplah dulu provinsi gitu ya, Perda RT provinsi gitu. Kemudian bagaimana status-status kesiapan daerah terhadap peta-peta seperti status peta asistensi di BIK gitu. Sumatera Utara termasuk banyak merahnya gitu. Nah, ini kan menjadi suatu polemik gitu ya, ataupun menjadi suatu progres kepada lembaga IAP sendiri gitu ya. Bagaimana meningkatkan pengetahuan baik dari sisi konsultan maupun dari sisi pemerintah daerah untuk meningkatkan teknis perpetaan gitu ya. Karena banyak item sebenarnya yang harus kita gali bersama gitu ya. Terkait nanti juga analisis dalam rapermen yang belum tahu kapan kita keluarnya gitu.
mungkin terkait data analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, ini terkait di PP 21 dan PP 22, ini masing-masing mengamanatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tapi kalau kita pahami secara akademisi, teoretik, di PP 22 itu menggunakan lebih kepada metode stok daripada 20 jasa ekosistem dengan tujuan untuk penyusunan KLHS. Nah, tetapi kalau di dalam PP 21 ini ada yang namanya SKL berdasarkan Permen PU 2020 tentang penyusunan analisis fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, itu nantinya akan ada lagi Permen ATR yang baru terkait itu. Nah, itu akan diatur. Kemudian sebaiknya juga untuk memperbanyak kaidah-kaidah kajian daya dukung itu juga harapnya kita dapat menggunakan metode supply and demand gitu ya. Misalkan kita ingin mengkaji suatu kemampuan lahan gitu. Jadi bagaimana ketersediaan lahan gitu kan. Kemudian bagaimana kebutuhan lahan sehingga kita tahu nantinya ujung-ujungnya dengan pertambahan penduduk dalam 30 tahun ke depan maka kita dapatkan oh ternyata sudah defisit gitu atau masih bisa surplus ini menampung penduduk. Nah, harapannya itu bukan hanya analisis tabular gitu ya, tapi bisa kita juantahkan ke dalam spasial. Mungkin lebih kerennya lagi kita bisa menggunakan model-model dinamik gitu ya, seperti spasial dinamik. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari. Kemudian ini ada bertanya dari Bapak. Nah, ini dalam prosesnya setiap usulan kegiatan tata ruang selalu dianggap minor oleh pemerintah daerah. Dan seringkali juga tata ruang tidak menjadi bahan prioritas yang harus diwujudkan oleh Pemda. Kira-kira adakah peraturan ataukah beserta sanksi yang mengharuskan Pemda untuk menyusun produk TR? Atau dengan kata lain, Pemda harus mewujudkannya itu dengan mengesampingkan pemikiran pola pikir legislatif atau hal-hal lain. Thank you. Pak Dian, mungkin ini ke Bapak nih Pak. Ada di chat. Ya. Jadi sebenarnya ini mungkin pola pikir yang lama ya, tapi pola pikir yang baru mereka sudah mulai menganggap ini suatu hal yang serius ya. Jadi kalau mereka tidak menganggap ini sebagai hal yang serius, ya mereka akan tertinggal ya, akan ketinggalan ya terhadap izin-izin ataupun investasi yang akan masuk ke daerah ya. Karena izin investasi itu sekarang itu sudah berbasis tata ruang semua ya. Oleh karena itu ya pola pikir seperti ini lambat laun akan tergeser gitu ya. Dan disinilah peran IAP untuk seperti tadi ya diamanatkan ya oleh Ketua IAP Pusat supaya bisa bergerilya ya ke ke pemerintah kabupaten, provinsi, kota ya bersama ke ya bahkan katanya ke bank juga ya. Ya Iya, yang sebagai penyandang dana bahwa memang harus berbasis tata ruang. Semuanya harus berbasis tata ruang. Cuman pertanyaannya sekarang apakah kita sebagai yang berprofesi sebagai penata ruang sudah siap nggak dengan berbagai macam teknik analisis ya? Ya, yang harusnya betul-betul memang bisa memberikan kepastian terhadap produk yang dihasilkan. Ini juga menjadi satu tantangan ya. Jadi kita memang harus benar-benar siap secara teknis. Karena selama ini kita berpikir nggak dipakai. Sekarang begitu mau dipakai, loh kok gini produknya kan begitu. Jadi produknya juga harus berkualitas, bisa digunakan oleh ya pengguna ya, baik itu oleh swasta, oleh pemerintah ya, sehingga ada kepastian ya untuk itu. Oke, itu aja yang dari saya. Mungkin Pak Antoni. Mungkin Pak Antoni ada tambahan ini. Pak Antoni cukup mengerti mengenai tata ruang ketika ini harus dilakukan daerah. Kalau tidak dilakukan Pemda, ada konsekuensinya seperti apa? Mohon Pak Antoni. Oh, ya sekarang harus memang kalau dari pengamatan saya sih, ya dari beberapa kali diskusi, ikut dalam beberapa diskusi membahas tata ruang, ya. Memang tata ruang terus terang memang belum menjadi, tetapi ke depan kan karena ada desakan ini tadi ya, semua harus berbasis tata ruang dan ada OSS-nya, perizinan kan menjadi pengikat ya. Ya, pengikat. Kayaknya akan menjadi harus. Nah, soal yang tadi pertanyaan Pak Jono nih, ya, terkait dengan pokir ya, itu pokok-pokok pikiran DPR ya maksudnya itu ya. Pokok-pokok pikiran itu yang Maaf, berasal bukan saya itu nggak tahu.
2016 itu siapa tuh? Oh, Baca si ya? Pesa ya. Mungkin angkatan 2016 tuh Pak. Ini Bukan, kali ya. siapa itu si Endinia Selatan siapa? Jo Harip. Jo. Oh ya, Jo, ya. My brother Jo, ya Pak. Nah, ini udah lama nggak muncul. Jo. Ya, jadi soal mengenyampingkan pokir saya kira karena begini, pokir itu biasanya letaknya tidak di tata ruang. Ya. Pokir itu biasanya adanya di RKP atau yang diletakkan di APBD biasanya. Paling kalau mau, ya itu yang paling, karena dia kan hasil dari reses nih. Biasanya begitu. Jadi, Ya. nah sekarang tantangannya sebenarnya kalau seandainya kita mampu mengkomunikasikan atau misalkan DPR-nya mengkomunikasikan hal ini dengan planner ya atau disambungkanlah eksekutif ke plannernya, maka kemungkinan besar bisa. Dan kalaupun memungkinkan paling dekat dia ke RPJM pokir itu. Nah kan kita menyusun tata ruang kan berbasis ya RPJM juga kan begitu ya, apalagi misalnya dalam konteks revisi gitu ya. Jadi saya kira kalau mengenyampingkan karena gini muatannya kan berbeda ya. Pokir ini biasanya tembakannya adalah APBD ya, akan menjadi uang di APBD gitu ya. Sedangkan tata ruang itu tidak. Iya. Ya, hanya sebagai panduan. Malah saya berpikir ke depan malah tata ruang ini nggak rigid lah mungkin. Mungkin ini itu tidak rigid ya. Dan memang menurut saya kelemahan dari tata ruang kita itu tadi ya, kita seolah-olah ingin mengatur semuanya, padahal dinamika itu apalagi sekarang itu sangat cepat sekali. Apalagi ya sekarang sangat cepat dan memprediksi 20 tahun itu sesuatu yang sulit gitu ya. Kita suruh memprediksi 20 tahun sementara data kita cuma 5 tahun, nggak pas ya. Jadi memang sekarang tantangannya metodologi lah. Nah, sekarang kan apalagi kalau kita sudah punya kemampuan bagaimana mengumpulkan data yang canggih, saya kira dengan big data, saya kira ya dengan bahasa sekarang saya kira harusnya lebih mudah. Kita kan sekarang ini masih menganalisa untuk menyusun tata ruang kan masih belum terlalu berkembang sebetulnya. Makanya kita sepertinya kurang mengadopsi lah, kurang mampu. Rumusnya masih itu aja Pak ya. Iya. Linear gitu Pak ya. Jadi belum. Iya sih. Makanya memang kayaknya harus bertobat juga kita ini untuk kemudian mengupdate lah beberapa skill ya. Karena misalnya gini, tentunya kependudukan ya, oke, itu standar. Tapi kalau yang lain-lainnya kan perilaku itu kan kita nggak pernah tahu kan. Padahal perilaku itu yang menentukan kemudian bagaimana model perencanaan ke depan ya harusnya ya. Karena gitu yang saya lihat. Walaupun saya belum begitu mengerti, belum begitu paham sebenarnya seperti apa melihatnya. Tapi menurut saya itu yang harus kita cari, yang harus kita cari gitu. Itulah sementara. Karena memang menurut saya tadi tata ruang dengan pokir ini kecuali memang bersamaan waktunya mungkin bisa. Tapi sepengetahuan saya pokir ini orientasinya adalah APBD, RKP, rencana kerja pemerintah yang tiap tahun itu. Untuk misalnya sekarang untuk tahun 2022 berarti yang sekarang. Ya memang di lapangan Pak, ketika banyak kita sharing juga. Nah, IAP alhamdulillah sudah menjadi sharing inilah untuk beberapa kabupaten. Memang dalam penyusunan RPJMD itu memang rencana tata ruang RT/RW ini kurang dilirik gitu Pak. Program-programnya, arahannya gitu. Jadi seakan-akan ketika bicara RPJMD maka itu bicara visi misi dari pemimpin yang baru gitu kan. Jadi ini kurang gitu. Tapi sebenarnya sebagaimana disampaikan tadi, munculnya PP 21 ini 2021 ini memang sebenarnya memberi amanah juga bagi teman-teman di IAP, khususnya orang-orang yang punya kecintaan terhadap tata ruang ini, bagaimana sebenarnya ini apa yang kita lewati sosialisasi dan lainnya, pemahaman kita ini kita sampaikan ke pemerintah kabupaten kota gitu.
Sehingga memang ada kesamaan gitu. Beberapa pertemuan dengan anggota dewan sebenarnya mereka ini kan kalau bicara ada hukum, landasan hukumnya jelas, referensi hukumnya mereka mengikuti gitu. Nah ini sebenarnya yang belum sampai ke mereka. Gitu. Sebagaimana ada surat edaran ini, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dian, penyiapan database ini, rencana RDTR ini kepada Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia itu. Nah ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab kita juga gitu. Untuk menyampaikan bahwasannya ini harus ada database tentang beberapa hal yang menjadi kebutuhan setiap daerah kabupaten kota. Nah ini menjadi beban nama kita. Mungkin atau jangan-jangan gini Pak Dani. Iya Pak. Menurut saya ya, jadi kan kalau kita kaitkan ini Pokir dan juga DPR ini kan musiman nih, misalnya 5 tahunan ya, yang berbeda waktunya dengan tata ruang yang 20 tahun ya. Jadi saya bukan kegagalan, tapi maksudnya yang menjadi gap persoalan di kita saat ini adalah kita yang notabene tanda kutip sering berkecimpung di tata ruang itu belum mampu memang menerjemahkan rencana tata ruang menjadi per 5 tahunan yang bisa dituangkan dalam dokumen RPJM yang hari ini itu kan basisnya semua SDGs tuh. Nah, itu sekarang kalau seandainya ada waktu kita bisa mendiskusikan itu mungkin mungkin lebih operasional gitu tata ruangnya. Kan pertanyaan gitu sekarang kan, bagaimana mengoperasionalkan dokumen tata ruang menjadi dia masuk dalam dokumen RPJMD yang menjadi mainannya DPR yang dalam kurun waktu itu dan kepala daerah. Itu yang saya kira lebih membuat tata ruang itu menjadi lebih berguna lah kita kutip ya, saya kata lebih operasional gitu ya, yang bisa dibaca, yang bisa diterjemahkan sehingga DPR pun mau membicarakannya gitu ya, yang lebih. Nah makanya mungkin perlu kita cari, kita pikirkan ulang sebenarnya, bukan pikirkan ulang, maksudnya kita pikirkan bagaimana menghubungkan antara SDGs ya yang menjadi muatan dalam RPJM itu yang dimintakan oleh Permendagri itu diterjemahkan di tata ruang, bisa nggak? Kalau enggak, tata ruang nggak akan berjalan gitu loh. Karena yang selalu menjadi uang tanda kutip ada pendanaannya itu kan di RPJMD. Lebih banyak ke sana gitu loh. Yang kemudian diturunkan ke RKP ya, rencana kerja pemerintah yang tahunan itu APBD kan. Jadi maksud saya tantangannya di sana. Mungkin dan selama ini kan saya nggak tahu di kita ini pernah nggak ada yang ngerjain RPJMD. Kelihatannya terpisah. Padahal ini juga kalau seandainya kita juga bersamaan mengerjakan itu akan lebih bisalah kita menjembatani antara RPJMD dengan tata ruang ini kan. Sejauh ini saya belum melihat itu deh, sebelum melihat itu sehingga wajar aja kemudian tidak dipahami lah pekerjaan tata ruang ini ya, dokumen tata ruang ini. Menurut saya begitu sih. Iya Pak, mungkin ini juga terkait dengan pertanyaan dari Tessa, kenapa tidak ada DAK dana khusus dari Kementerian ATR terkait kegiatan penyusunan tata ruang dan kelengkapan lainnya. Kebanyakan hanya kegiatan fisik yang ada dana DAK dari pusatnya. Nah, kemarin juga seperti itu, saya tidak begitu mengerti mengenai penganggaran ini. Tapi kemarin ketika kita tukar pikiran dengan pemerintah kabupaten di Tanjung Balai, ternyata ketika ada bentuk anggaran bantuan itu khususnya untuk pariwisata yang diberikan ini, salah satu syaratnya itu adalah harus mempunyai rencana pariwisata, induk pariwisatanya gitu. Nah ini mereka tidak ada, jadi memang terkendala di situ, jadi dananya jadi nggak jadi masuk gitu. Mungkin hal-hal seperti ini sebenarnya cukup menarik untuk dibincangkan. Nah pemerintah daerah sendiri mungkin ini belum terlalu sering menyampaikannya kepada terkait orang-orang dewan-dewan tadi gitu kan, sehingga memang ya soulnya itu belum tersampaikan gitu. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari lagi kemudian, apakah sistem OSS terintegrasi dengan SPID dari Kemendagri?
Oh iya, ini si Joni. Adakah yang bisa menjawab ini, Pak Antoni? Ini dia orang pemerintahan nih. Ya. Oke, lanjutnya. Oke, ada lagi Pak, teman-teman sekalian yang mau bertanya karena waktu sudah lewat. Tessa lah coba jawab. Tessa kan ada ini, tahu ini enggak? Nah, kebetulan Tessa yang bertanya, Pak. Hah? Nah. Ini bukan Tessa ini. Oh iya, Tessa. Halo Tessa. Ya, Pak. Ya. Nah, bagaimana Tessa? Bagi pengalaman, pengetahuan. Sekarang juga kita di Kota Gunung Sitoli ya, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia bahwa sistem SIPD ini merupakan sebuah aplikasi yang merumitkan. Karena di dalam aplikasi itu pun dulu kan setiap kegiatan itu penyajiannya secara lamsam. Sekarang ini sudah dirinci berapa jumlah kopi setiap rapat, berapa jumlah kertas yang digunakan setiap membuat laporan. Jadi di dalam sistem OSS ini memang seharusnya memang harus terintegrasi, tapi daerah sebenarnya tidak siap. Ini kan sistem SIPD ini hanya berlaku sebenarnya untuk tingkat kementerian, sedangkan di daerah itu sebenarnya masih belum siap. Kenapa tidak siap? Karena memang basis datanya itu belum lengkap. Seperti yang disajikan oleh tadi Pak Hari tentang basis data yang harus dilengkapi oleh masing-masing daerah. Ya. Ketika saya berbicara juga dengan Pak Sekda pada saat itu saya sampaikan surat ini, walaupun mereka jadi bingung, ini semakin banyak data yang dibutuhkan. Bagaimana kelengkapan kita ya? Saya sampaikan bahwa ini memang harus kita siapkan, Pak. Karena kalau tidak disiapkan, maka sistem OSS ini tidak bisa berlaku di Kota Gunung Sitoli. Sedangkan OSS ini merupakan sebuah penilaian sebenarnya bagaimana kinerja pemerintah itu bisa tinggi dan kucuran dana dari pusat itu menjadi besar dengan adanya sistem aplikasi OSS ini. Jadi kalau kenapa saya sampaikan ini tadi dana DAK ini dari pusat, karena memang terus terang sampai sekarang kami di daerah itu kalau berbicara masalah produk rencana yang hanya outputnya kertas yang dijilid lux, kemudian beberapa eksemplar disusun di depan para pejabat, maka itu mereka berpikir itu nggak betul ini. Lebih jelasnya kerjaan fisik, hitungan per meter panjang, jelas fisiknya di lapangan. Jadi mindset tentang pemikiran itu, bagaimana menghargai sebuah ilmu ataupun karya atau ide dari pemikiran itu masih belum ada, memang belum diterima oleh daerah. Jadi kenapa tadi kelengkapan penyusunan tata ruang dan kelengkapan lainnya itu tidak sukses daerah, karena memang pendanaannya tidak all out terhadap itu. Nah, mungkin kami memang di daerah sekarang ini ya harus mencari manuver-manuver. Misalnya kami mengusulkan kegiatan berdasarkan item itu. Jadi kami menyiapkan dulu basis data satu persatu daripada mengusulkan kegiatan menyusun rencana di tiap tata ruang tetapi nilainya pas-pasan dan hasilnya juga tidak maksimal. Mungkin itu memang dari kami yang kami rasakan di daerah. Dan memang kalau kami melihat juga PP 21 ini sebenarnya untuk lebih menyeragamkan antara apa yang dipikirkan IAPI dengan pemerintah daerah. Sebenarnya ini harus ada memang sebuah MOU ini, kalau kami sarankan di daerah, artinya untuk mensukseskan PP 21 ini, artinya harus orang-orang IAPI yang harus mengerjakannya. Terkadang ini kan harus masuk orang lain di pekerjaan tata ruang yang tidak ada basicnya. Jadi ini yang terkadang juga tidak sampai apa yang kita harapkan dari PP itu dengan penerapannya di daerah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Tesa masukannya. Memang kita permasalahannya seperti itu. Acap kali memang kerjaan ini, bahkan ada satu kabupaten kota ketika meng-hire kita salah satu tim, mereka mengatakan itu, nah bapak-bapak sekalian, produk tata ruangnya mau taruh di atas meja, di dalam laci atau di bawah meja gitu. Kalau di atas meja berarti dia sering dibaca menjadi pedoman sama mereka. Ya? Atau di dalam laci itu, sekali-sekali aja dilihat gitu. Atau bahkan di bawah meja sama sekali nggak dilihat gitu. Nah mungkin ini jadi beban juga sama kita, bagaimana nanti ke depannya teman-teman IAP juga mengambil kelemahan di sini, meningkatkan inovasi dan kemampuannya untuk menghadirkan atau menciptakan suatu produk tata ruang yang baik. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kami akan serahkan kepada Pak Dian nih Pak, karena sudah 9:30, jam 9:25 untuk memberikan closing remark-nya mengenai pertemuan atau diskusi malam ini. Ada lagi Pak? Oke. Oke Pak Dian, saya silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dhani, Bapak Ibu sekalian yang hadir ya. Rupanya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Jadi tentu kita sama-sama berharap bahwa apa yang kita dengar bersama tadi ini menambah semangat kita ya untuk bekerja dalam bidang ini. Walaupun kita menyadari masih banyak kekurangan kita yang harus kita perbaiki ya. Karena pemerintah sudah menganggap tata ruang itu menjadi hal yang serius, kita harus mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan itu ya. Sehingga di kemudian hari apa yang dihasilkan itu bisa benar-benar bermanfaat ya, bisa digunakan oleh orang lain ya. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau Bapak Ibu sekalian ya punya kegiatan tata ruang itu bisa dikomunikasikan ya, bukan untuk dikerjasamakan tidak ya, tapi untuk ditanyakan ya, ini gimana nih dengan perkembangan peraturan ya. Nah, dan kita harap IAP sebagai asosiasi perencana punya bank data peraturan yang terupdate gitu ya, yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan pekerjaan itu ya. Karena suksesnya pekerjaan tata ruang itu berarti sukses juga IAP untuk mengawal ya para planner yang bekerja di Sumatera Utara ini, sehingga produk tata ruang itu memang dianggap menjadi sebagai produk yang bisa digunakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh siapapun ya. Jadi jangan segan-segan ya untuk berkomunikasi kepada apa ya Pak Ketua ya, walaupun sering jalan-jalan nih Pak Ketua ini, kadang ke India, kadang kemana gitu kan, kadang balik, kadang nggak lagi kan. Kok gitu. Jadi tapi ya perlu yang tadi itu ya, yang ini yang perlu ditekankan ya. Kita perlu selalu menjalin komunikasi ya. Jadi bukan berarti harus sama-sama mengerjakan proyeknya. Silahkan aja masing-masing kerjakan proyek, tapi maunya kita menjaga kualitasnya tetap baik ya. Saling komunikasi. Kalau peta ada Pak Jono di sini, ada Pak Hari di sini ya. Saling dikomunikasikan. Kita tidak akan pernah pelit dengan ilmu, apalagi Pak Hari ya. Kalau kalian mau minta template dari tata ruang yang sudah berbasis apa namanya itu Permen 14 ya, dia kan dengan senang hati untuk memberikannya ya, sehingga akan memudahkannya. Jadi dengan berbagi seperti ini sebenarnya itu kita tidak akan kekurangan apa-apa gitu ya. Justru dengan berhutang kasih sama orang itu pasti akan berhutang kebaikan sama orang itu pasti akan mendapatkan imbal balik yang lebih besar ya. Jadi silahkan berbagi ya, proyek silahkan jalan masing-masing, tapi ilmu silahkan berbagi dengan kita semua ya. Baik, itu saja Pak Dhani, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Dian, salah satu kata-kata yang cukup membangun. Tadi ada beberapa malam ini kita catat sebenarnya bagaimana IAP ini juga meningkatkan peran dia. Ada Pak Antoni tadi, inovasi juga butuh, bagaimana kita masuk ke dalam ranah-ranah yang selama ini belum terjamah gitu ya, PJMD misalkan. Dan kemudian juga mengenai tadi salah satu masukan terakhir tadi, kita juga nanti kita sudah punya web, mungkin nanti beberapa hari ke depan ini bahan-bahan sosialisasi dari pertemuan-pertemuan lain-lain, kita akan sharing di situ. Jadi kawan-kawan bisa berkunjung di situ. Mungkin nanti ada undang-undang terbaru yang kita dapat, kita upload di situ. Silakan masuk ke laman tersebut.
nanti kita coba perbaiki dan kita coba sharing gitu. Bagaimana harapannya sebenarnya seluruh pekerja ini pemerhati. Kemudian kita juga punya beberapa orang pakar nih, termasuk Pak Antoni untuk tata ruangnya, ada Pak Jono tentang petanya. Ini juga nanti akan sharing pengetahuan gitu. Sehingga nanti IAP ini tidak hanya menjadi asosiasi kumpul-kumpul para perencana tata ruang saja, tapi juga proses berbagi sharing pengetahuannya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah hadir, Pak Dian, waktunya di antara sibuk-sibuknya Pak Dian ini. Salah satu sekarang orang yang sibuk nih di Sumatera Utara, Pak Hari, Pak Antoni juga sibuk, malam-malam masuk juga bikin aktivitas ngajarnya. Ada teman-teman yang lain, ada Azwar dari Kabupaten Serdang Mundagi, terima kasih sudah hadir. Kapan nanti kita buat acara IAP, bagaimana konektivitas wilayah, War ya? Serdang, Deli Serdang, kemudian ada Asahan itu, Batubara, Perda ya, bagaimana itu daerah perbatasannya itu, cocok nggak gitu? Jangan-jangan di sana buat peternak, sini industri gitu kan? Ini perlu perhatikan juga, kita lihat itu kan. Nah, ya, aku tertarik dengan Pak Antoni tadi yang pengejauhan RT/RW atau tata ruang kepada RPJMD tadi yang 5 tahun. Ya, kita pernah punya momen bertengkar ya dengan pejabat besar di sana. Oke, terima kasih juga Pak Jono, teman-teman, ada Tia Reno, Bang Adi Purnama, Edwin, kemudian Tessa, kawan-kawan di sana, Jo juga. Terima kasih. Mungkin nanti ke depannya kita akan buat pertemuan-pertemuan diskusi bincang-bincang seperti ini juga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, teman-teman. Marian. Ya.